Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Lembah Edukasi? Wah, Pak harap kalian baik-baik saja ya. Kalian sudah lama kan menunggu konten ini, jadi pada kesempatan ini Pak Aldi akan menjelaskan tentang konten di episode 5 ini. Episode 5 ini membahas tentang kegiatan berbagi buku dan eksplor wisata yang ada di Cibarusah. Sekolahku tak seindah sekolahmu. Dengan bangunan yang seadanya, kami belajar di sini, menuntut ilmu untuk cita-cita kami. Biarlah jalan yang terjal, jalan yang sulit kami hadapi. Biarlah kami berjalan tanpa henti di tengah cobaan yang telah kami hadapi. Kami percaya ke depannya bahwa akan ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Tak ada kata yang indah yang ingin kami ucapkan selain rasa syukur. Biarlah buku yang kami terima ini menjadi saksi di mana perjuangan kami ini dimulai. Terima kasih untuk setiap pemberian yang telah kami terima. Biarlah buku ini menjadi sahabat kami, menuntut langkah kami. Hanya doa saja yang dapat kami kirimkan. Tak lupa rasa terima kasih yang tak henti. Nah, yuk anak-anak Aldi mau ngajak kalian nih yuk dilihat di sekitar sini fasilitas apa saja yang ada di kelas di SMA Darul Muamalah. Nih kita lihat tulisnya mungkin di sini masih ada bangku-bangkunya, tapi kita bisa lihat berbagai bangku di sini tuh juga masih kurang layak ya. Sudah ada keropos juga di sini, ada saklar listriknya anak-anak, tapi kalau kita lihat sebelah sana ternyata nggak ada lampunya. Jadi fasilitas lampu dan kipas, karena kan di sini juga ada hangat ya udaranya, jadi itu kurang, jadi buat siswa tuh jadi kurang nyaman belajar. Nah, kalian ini sebagai murid-murid yang sekolahnya udah lengkap, fasilitas udah lengkap tuh, kalian benar-benar harus bersyukur ya, dan kalian selanjut belajar gitu. Nah, bisa lihat di sini juga tuh kaca-kacanya juga banyak yang sudah tidak terpasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Aldi. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Teguh Praitno. Ya, oke, Bapak Teguh bisa ceritakan mengajar di mana? Saya ngajar di SMA Darul Mualamah Pasir Kupang, Desa Nagasari, kecamatannya Sarangbaru, daerah Kabupaten Bekasi. Oke, Bapak mengajar di bidang apa? Saya kebetulan ngajarnya Penjas dan BK. Penjas dan BK ya Pak ya. Oke, Bapak bisa ceritakan ya sih kebutuhan-kebutuhan yang mendesak apa aja nih di sekolah ini gitu? Mungkin biar kita juga pada tahu gitu apa aja. Sebetulnya sih kalau kebutuhan, bicara kebutuhan banyak yang kita perlukan, karena kan kita di sekolah yang di perkampungan, yang notabene lingkungan sekitar itu banyak yang masih kurang mampu dan mereka kebanyakan petani. Jadi kayak iuran dan lain-lain itu ada keterbatasan. Kita juga memaklumi hal itu gitu, karena kita lebih ke sosial sih sekolahnya, tidak 100% mereka bayaran, ada yang gratis, ada yang apa, tergantung dari kemampuan mereka. Nah kalau kebutuhan sendiri mungkin karena nih
area kita lahannya luas, perlu juga mungkin penghijauan ya, entah pohonan-pohonan atau apa, itu juga bisa jadi salah satu kebutuhan yang mendesak gitu. Selain juga peralatan-peralatan olahraga dan lain-lain. Oke Pak, misalnya dari segi fasilitas kan kalau kita tinjau dari lapangan tadi kan Bapak kan butuhnya penghijauan ya, berarti kan hal-hal yang mendesak kayak tanaman gitu, jenis-jenis tanaman apa saja lah ya Pak, bisa kayak buah-buahan juga bisa gitu, atau tanaman yang khusus buat penghijauan juga bisa gitu. Kalau untuk alat-alat tadi ya pertama alat laboratorium ya Pak ya. Untuk kalau olahraga sendiri apa gitu Pak yang bisa Olahraga sih yang baru kita punya cuma matras saja, jadi matras sama perlengkapan pencak silat lah. Untuk kayak atletik atau lain-lain itu belum ada. Jadi salah satu kesulitan kita untuk ngajar penjas ya itu, pada saat praktek lempar lembing misalnya, kita nggak punya lembingnya, biasanya pakainya mungkin bambu atau botol kayak gitu. Ya sesederhana mungkin, yang penting bisa praktek anak-anak. Ya, jadi ini ya kayak gini untuk fasilitas olahraga, sainsnya ini apa, sainsnya tadi dari alat laboratorium, olahraganya ada peralatan olahraga, terus penghijauan. Nah untuk yang Bapak sendiri tinjau nih kan Bapak juga ber-BK kan, biasanya anak-anaknya gitu, buat fasilitas yang buat menunjang belajar anak apa aja sih Pak yang menurut Bapak kurang gitu? Iya, salah satunya mungkin ya tadi penghijauan. Mungkin mereka merasa lebih adem di sekolah, jadi lebih betah di sekolah, mungkin penghijauan. Di penghijauannya Pak ya, untuk ketersediaan misalnya kayak buku tulis anak-anak kira-kira tuh mampu nggak sih Pak anak-anak misalnya udah pada bisa buat buku tulis tuh, alat tulis mereka udah bisa semua, udah punya semua gitu Pak, apa ada yang masih kurang gitu? Kalau buku tulis so far sih mereka ada yang mampu, ada juga yang enggak. Saya sering perhatikan kadang-kadang satu pelajaran satu buku itu mungkin bisa 3 mapel di satu buku. Tapi saya nggak tahu juga, sih anak SMA kebanyakan sekarang begitu. Ada yang mungkin masalah ekonomi, ada yang masalah gaya, tetapi kalau di kita saya pelajarin kebanyakan sih masalah ekonomi. Mungkin di buku satu pak itu mereka beli satu aja lah gitu. Ya berarti agak ini ya Pak ya, maksudnya karena ekonominya pun juga kurang, jadi buat hal yang basic dasar kayak buku aja buat mencatat materi aja mereka pun juga kurang. Berarti intinya mereka juga butuh ya Pak ya. Untuk fasilitas kayak di kelas nih Pak, misalnya kan ada apa aja nih alat-alat yang harus di kelas tuh, menurut apa udah lengkap apa ada yang kurang gitu Pak? Masih banyak sih kurangnya. Yang pertama di kelas ini kita penerangan kita nggak ada nih untuk di dalam lampu ya. Jadi kalau mungkin mendung atau apa tuh gelap. Kemudian kipas juga anak-anak pun masih berasa panas atau apa. Mungkin kalau di sekolah yang bagus AC kan gitu. Kalau kita kipas aja udah alhamdulillah kan gitu. Berarti kayak gitu ya Pak ya, jadi kayak penunjang itu kalau papan tulis ada gitu ya, papan tulis spidol ada, untuk meja-meja pun kayaknya juga lengkap ya Pak ya, cuma kipas dan sebagainya aja biar anak-anak merasa betah gitu ya. Kadang kan kelas itu kan jadi kayak rumah keduanya kita gitu, kalau dia betah berarti dia juga semangat juga ya Pak ya belajarnya gitu ya. Oke, cukup berarti ya Pak ya, itu aja berarti. Oke, makasih ya Pak ya. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak. Ya Pak. Nah, gimana tayangannya? Kalian suka apa enggak? Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram @lembahedukasi. Jadi kalau kalian yang punya berniat menyumbangkan sesuatu seperti buku atau alat-alat pendidikan, kalian bisa DM atau kalian bisa hubungi kontak yang tertera di Instagram. Oke, terima kasih. Selamat menanti episode selanjutnya. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemani
membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Aku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menyembuhkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia.